Manajemen investasi bank. Manajemen investasi bank merupakan proses pengelolaan dana atau aset yang dimiliki bank untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti aspek risiko dan likuiditas. Dr. Taswan di tahun 2010 dalam bukunya Manajemen Perbankan mendefinisikan manajemen investasi bank ini sebagai proses pengambilan keputusan sistematis dalam pengalokasian dana bank pada berbagai instrumen investasi yang tersedia guna memaksimalkan pendapatan sekaligus pertahankan tingkat likuiditas yang memadai. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai tujuan dari investasi bank. Yang pertama, memaksimalkan profitabilitas tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Menurut Dr. Ismail tahun 2019 dalam Manajemen Perbankan, tujuan utama manajemen investasi bank adalah memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Bank harus mampu menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan dalam setiap keputusan investasi. Contoh penerapannya pada Bank BCA dengan menetapkan target return on assets atau ROA sebesar 3,5% dari portofolio investasi. Namun tetap menerapkan pembatasan jumlah investasi pada instrumen berisiko tinggi tidak lebih dari 20% dari total portofolio. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara tujuan profitabilitas dan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Heri Sutanto dan Khairul Umam tahun 2017 dalam Manajemen Investasi menyatakan bahwa diversifikasi portofolio merupakan strategi penting dalam manajemen investasi bank untuk meminimalkan risiko sistematis dan non-sistematis dengan mendistribusikan investasi pada berbagai instrumen keuangan. Bank dapat mengurangi dampak negatif jika terjadi penurunan kinerja pada salah satu instrumen investasinya. Contoh penerapannya pada Bank BNI mendistribusikan dana investasinya dengan komposisi 40% pada SUN, 25% pada SPI, 20% pada obligasi korporasi dengan peringkat AA ke atas, 10% pada deposito antarbank, dan 5% pada saham blue chip. Diversifikasi ini membantu memitigasi dampak negatif jika salah satu sektor mengalami penurunan. Dan yang ketiga, menjaga likuiditas bank. Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro tahun 2021 dalam bukunya Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi menjelaskan bahwa manajemen investasi bank harus memperhatikan aspek likuiditas dengan memastikan ketersediaan aset yang mudah dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan permintaan penarikan dana nasabah. Contoh penerapannya pada Bank BTN memastikan minimal 30% dari total portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen yang sangat liquid seperti SBI dan deposito overnight, sehingga dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas jika terjadi peningkatan penarikan dana oleh nasabah atau kebutuhan likuiditas mendadak. Yang keempat, memenuhi regulasi dari otoritas seperti OJK. Ikatan Banking Indonesia tahun 2022 dalam memahami bisnis bank menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi otoritas perbankan seperti ketentuan mengenai capital adequacy ratio atau CAR, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, dan giro wajib minimum atau GWM dalam melakukan aktivitas investasi. Untuk penerapannya pada Bank Cimniaga memastikan bahwa total exposure investasinya pada satu penerbit obligasi korporasi tidak melebihi 25% dari modal inti bank sesuai dengan ketentuan BMPK yang ditetapkan oleh OJK. Bank juga memastikan bahwa komposisi portofolio investasinya memenuhi persyaratan risk weight assets atau RWA untuk menjaga CAR minimal 14%. Dan
yang kelima, menyesuaikan investasi dengan profil risiko bank. Dr. Prianto Pandya tahun 2019 dalam manajemen dana dan kesehatan bank menyatakan bahwa keputusan investasi bank harus diselaraskan oleh profil risiko yang ditetapkan oleh manajemen. Bank harus menetapkan batas toleransi risiko dan memastikan kegiatan investasinya tidak melampaui batas tersebut. Contoh penerapannya pada Bank Danamon dengan profil risiko konservatif menekankan batas value at risk atau VIR. Tidak lebih 2% dari nilai portofolio dalam periode 10 hari dengan tingkat kepercayaan 99%. Komite ALCO melakukan review mingguan untuk memastikan kepatuhan terhadap batas risiko tersebut. Materi selanjutnya, jenis-jenis investasi oleh bank. Yang pertama, bank konvensional. Yang pertama, surat berharga negara. SBN seperti surat utang negara dan surat perbendaharaan negara merupakan instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah. Menurut Dr. Andre Swamitra, dalam bank dan lembaga keuangan syariah, SBN memiliki risiko yang relatif rendah karena dijamin oleh pemerintah dan termasuk dalam kategori risk-free assets. Contoh penerapannya, Bank Mandiri berinvestasi pada SUN dengan tenor 15 tahun dan kupon 7,5% per tahun sebesar 5 triliun yang memberikan pendapatan tetap jangka panjang dengan risiko yang minimal karena dijamin pemerintah Indonesia. Yang kedua, obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Menurut Dr. Eduardus Tandelin, dalam portofolio dan investasi, bank sering berinvestasi pada obligasi korporasi untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi dibandingkan SBN, meskipun dengan tingkat risiko yang lebih besar. Contoh penerapan, Bank BCA membeli obligasi PT Jasa Marga Tbk seri JM10 dengan rating AA senilai 500 miliar dengan kupon 8,20% dan tenor 7 tahun memberikan yield sebesar 8,5% lebih tinggi dari SUN yang tenor serupa hanya menawarkan yield 7%. Yang ketiga, sertifikat Bank Indonesia. Instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia ini digunakan sebagai sarana pengendalian moneter. Dr. Ferry Warjio dalam Bank Indonesia Tinjauan Kebijakan Moneter menjelaskan bahwa SBI merupakan instrumen investasi jangka pendek yang aman dalam likuid bagi bank dengan tingkat bunga yang kompetitif. Contoh penerapan, Bank BNI menempatkan dana sebesar 2 triliun pada SBI tenor 3 bulan dengan tingkat diskonto 4,5% per tahun sebagai bagian dari manajemen likuiditas jangka pendeknya. Yang keempat, saham dan reksadana. Profesor Dr. Ciptono dalam pasar modal di Indonesia menyatakan bahwa bank dapat berinvestasi pada saham dan reksadana namun dengan batasan ketat sesuai regulasi OJK untuk menghindari risiko yang berlebihan pada instrumen yang memiliki volatilitas tinggi. Contoh penerapan, Bank OCBC mengalokasikan 3% dari total portofolio investasinya untuk membeli saham blue chip seperti PT Telkomsel Indonesia dan PT Central Asia dengan tujuan diverifikasi portofolio dan potensi capital gain. Yang kedua, masuk pada bagian bank syariah. Terdiri dari yang pertama itu sukuk atau obligasi syariah. Dr. Muhammad Syafi Antonio tahun 2021 dalam Bank Syariah dari teori ke praktik mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat investasi syariah yang diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan dan sesuatu dengan prinsip syariah. Sukuk menjadi instrumen investasi utama bagi bank syariah karena bebas dari unsur riba. Contoh penerapannya, Bank Syariah Indonesia
atau BSI berinvestasi pada sukuk negara seri PBSO 17 senilai 800 miliar dengan imbal hasil 7,25% dari tenor 10 tahun. Sukuk ini menggunakan akad ijarah aset to be lease, di mana underlying asetnya berupa proyek infrastruktur pemerintah. Yang kedua, penyertaan dalam proyek. Atau mudharabah atau musyarakah. Berdasarkan penjelasan Profesor Dr. Adiwarman Akarim dalam Bank Islam, analisis keuangan bank syariah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada proyek bisnis melalui akad mudharabah atau bank sebagai penyedia dana, atau musyarakah atau bank dan mitra berkontribusi modal. Contoh penerapannya, Bank Mualawat Indonesia melakukan penyertaan modal sebesar 500 miliar melalui akad musyarakah pada proyek pembangunan kawasan komersial di Surabaya dengan nisbah bagi hasil 40/60 antara bank dan pengembang. Yang ketiga, investasi dalam bentuk aset real. Menurut Nurul Huda dan Muhammad Haikal pada tahun 2018 dalam Lembaga Keuangan Islam, bank syariah dapat melakukan investasi pada aset berwujud seperti properti, komoditas, atau peralatan yang kemudian dapat dijual atau disewa. Yang keempat, proses manajemen investasi bank. Yang pertama itu ada perencanaan investasi. Dr. Tamrin Abdullah pada tahun 2018 menyatakan dalam bank dan lembaga keuangan menyatakan bahwa proses manajemen investasi diawali dengan perencanaan yang meliputi penetapan tujuan investasi, identifikasi dana yang tersedia, dan penentuan horizon waktu investasi. Contoh penerapannya itu ada di Bank BCA. Melalui Komite Alko menetapkan target return portofolio investasi sebesar 7% per tahun dengan alokasi dana investasi 15.000 triliun dan horizon waktu investasi yang bervariasi dari 3 bulan hingga 15 tahun sesuai dengan proyek likuiditas bank. B. Ada analisis dan seleksi instrumentasi investasi. Menurut Prof. Dr. Suad Husnan pada tahun 2019 dalam dasar-dasar manajemen keuangan, bank harus melakukan analisis mendalam terhadap instrumen investasi potensial, termasuk analisis fundamental, teknikal, resiko, dan proyeksi imbal balik. Contoh penerapannya, tim riset investasi Bank Mandiri melakukan analisis komprehensif terhadap obligasi PT Adikarya Tbk seri Adi 03. Meliputi analisis kinerja keuangan perusahaan, prospek industri konstruksi, sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, dan membandingkan yield obligasi tersebut dengan instrumen lain yang setara resikonya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. C. Ada implementasi portofolio. Dr. Irham Fahmi pada tahun 2020 dalam pengantar manajemen keuangan menjelaskan bahwa implementasi portofolio mencakup eksekusi transaksi pembelian instrumen investasi sesuai dengan alokasi aset yang telah ditentukan dan dengan mempertimbangkan biaya transaksi.
Nah, contoh penerapannya ada di Bank BNI melaksanakan pembelian obligasi pemerintah FROO 82 senilai 2.000 triliun melalui lelang pada pasar primer dan membeli obligasi korporasi PT Pertamina senilai 500.000 miliar di pasar sekunder melalui perusahaan sekuritas dengan biaya transaksi 0,025% dari nilai transaksi. Monitoring dan evaluasi kinerja. Menurut Prof. Dr. Mahmud H. Hanafi pada tahun 2019 dalam manajemen keuangan, bank perlu rutin memonitor dan mengevaluasi portofolio investasi, termasuk pengukuran return, resiko, dan perbandingan dengan benchmark. Nah, contohnya divisi Tasyur Bank Cimniaga mengevaluasi portofolio bulanan dengan return aktual 6,8% dibandingkan target 7% dan benchmark IDX Composite Bond Index 6,5% serta menghitung resiko dan ketahanan terhadap perubahan ekonomi. Rebalancing portofolio. Dr. Werner R. Murdi pada tahun 2021 dalam analisis laporan keuangan menekankan pentingnya rebalancing untuk menjaga tingkat resiko sesuai target dan merespon perubahan pasar. Contoh, setelah BI menaikkan suku bunga 25 PBS, Bank Danamon mengurangi obligasi jangka panjang 1 triliun dan meningkatkan alokasi ke SBI dan pasar uang untuk mengurangi resiko. Materi selanjutnya adalah risiko dalam investasi bank. Yang pertama itu kita akan membahas tentang risiko pasar. Risiko kerugian akibat pergerakan harga pasar atau suku bunga nilai tukar komoditas diukur dengan value at risk atau VAR. Contoh, Bank BCA mengalami penurunan 500 miliar karena kenaikan suku bunga, mitigasi dengan interest rate swap. Yang kedua itu risiko kredit, dikelola dengan credit scoring dengan ekspor limit. Contoh, Bank Mandiri mengatasi penurunan peringkat obligasi dengan membatasi ekspor maksimal 5% dan hanya investasi di obligasi berperingkat minimal A. Risiko likuiditas, risiko kesulitan memenuhi kewajiban karena aset tidak likuid. Contoh, Bank BTN terpaksa jual obligasi dengan diskon 3%, solusi menjaga 25% aset dalam bentuk sangat likuid. Yang ke-D yaitu risiko operasional. Contoh, Bank BNI rugi 2 miliar karena salah input trader, mitigasi, sistem limit checking, dan pelatihan intensif. Berikutnya yaitu risiko syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia diinvestasi cukup karena perubahan bisnis penerbit, mitigasi, dan monitor. Materi selanjutnya yaitu perbedaan investasi bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu kita akan memasuki dasar hukum dan prinsip. Menurut Profesor dalam manajemen bank syariah, bank konvensional melakukan investasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan menghindari unsur riba. Contoh, Bank BCA berinvestasi pada obligasi korporasi dengan kupon tetap 9% per tahun terlepas dari kinerja perusahaan, sementara Bank Syariah Mandiri berinvestasi pada suku dengan imbal hasil yang fluktuatif berdasarkan kinerja aktual berdasarkan dengan nisbah bagi hasil 60/40. Yang kedua itu instrumen investasi. Contoh penerapannya yaitu Bank Permata memiliki portofolio investasi yang terdiri dari obligasi pemerintah, obligasi korporasi saham, dan derivatif suku bunga. Materi selanjutnya yaitu tujuan investasi. Menurut Dr. Rizal, dalam akuntansi perbankan syariah, bank konvensional lebih fokus pada memaksimalkan keuntungan, sedangkan bank syariah mempertimbangkan aspek keuntungan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Contohnya penerapannya dapat kita lihat seperti berikut. Mekanisme penentuan keuntungan. Contoh penerapan dari mekanisme penentuan keuntungan itu merupakan bank menerima pendapatan tetap sebesar 8% per tahun dari investasi pada obligasi korporasi terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, sedangkan Bank Syariah Indonesia menerima imbal hasil dari investasi. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini dapat kita definisikan dengan contoh sederhana berupa contoh penerapannya. Contoh penerapannya yaitu menggunakan interest rate swap dan credit default swap untuk memitigasi risiko suku bunga dan kredit pada portofolio obligasinya, sedangkan BSI memanfaatkan akad dan diversifikasi berbasis sektor untuk mengelola. Baik, selanjutnya
kita akan membahas bagaimana sih bank pemerintah, bank swasta, dan bank asing guna mengelola atau memanajemenkan investasinya. Manajemen investasi di Bank Mandiri. Yang pertama ada pengelolaan dana investasi. Bank Mandiri mengelola dana secara optimal untuk keuntungan perusahaan dan mendukung pembangunan nasional. Dana ditempatkan pada instrumen aman seperti surat berharga negara, ORI, SR suku bunga, obligasi korporasi berperingkat tinggi, serta instrumen pasar uang seperti SBI dan penempatan antar bank untuk menjaga likuiditas. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Bank Mandiri menerapkan diversifikasi berdasarkan jenis instrumen, pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas, jangka waktu, pendek, menengah panjang, profil resiko nasabah, konservatif hingga agresif, dan jenis mata uang, rupiah, dan valuta asing, guna menjaga stabilitas investasi di tengah perubahan pasar. Yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi salah satu pilar utama dalam strategi investasi Bank Mandiri. Bank ini memiliki sistem manajemen risiko yang mengikuti regulasi otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK dan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama ada pengelompokan risiko investasi, pasar, kredit, likuiditas. Yang kedua ada penerapan batas eksposur investasi terhadap setiap instrumen. Yang ketiga, monitoring berkala terhadap portofolio dan risiko sistemik. Yang keempat, penggunaan sistem pengukuran risiko value at risk atau VAR dan stress testing secara rutin. Manajemen risiko ini dilakukan oleh unit risk management secara independen dan dilaporkan kepada direksi serta dewan komisaris secara berkala. Yang keempat ada penyediaan produk investasi untuk nasabah. Bank Mandiri menyediakan berbagai produk investasi kepada nasabah melalui layanan Mandiri Investment Service dan Unit Wealth Management. Produk-produk ini ditujukan untuk masyarakat umum, investor individu, hingga korporasi. Ada 3 jenis. Yang pertama ada reksadana. Melalui kerjasama dengan manajer investasi lokal dan nasional, Bank Mandiri menawarkan berbagai pilihan reksadana sesuai kebutuhan nasabah, termasuk reksadana syariah. Yang kedua ada obligasi retail. Bank Mandiri menjadi agen distribusi resmi penjualan SBN retail seperti URE dan sukuk negara kepada masyarakat, mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Yang ketiga ada investasi syariah. Sebagai bagian dari Mandiri Group, Bank Mandiri juga mengintegrasi produk investasi berbasis syariah melalui unit Mandiri Syariah. Yang kelima ada digitalisasi investasi. Bank Mandiri meluncurkan layanan Livin Investasi di dalam aplikasi digital Livin by Mandiri yang memungkinkan nasabah membeli reksadana dan SBN secara online, melihat informasi pasar dan edukasi keuangan, dan melacak portofolio investasi kapan saja. Digitalisasi ini membuat akses terhadap produk investasi menjadi lebih inklusif dan efisien. Yang keenam ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari manajemen investasi Bank Mandiri adalah untuk meningkatkan pendapatan non-bunga bank, menjaga stabilitas dan likuiditas jangka panjang, menyediakan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, dan mendukung program pembiayaan negara melalui penjualan SBN. Yang kedua, manajemen investasi Bank BCA. Oke, selanjutnya bagaimana sih strategi manajemen investasi di Bank BCA? Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, Bank BCA ini menerapkan strategi manajemen investasi yang komprehensif, baik untuk dana internal maupun layanan nasabah. Yang pertama itu ada penempatan dana pada instrumen keuangan. BCA menginvestasikan dana pada instrumen yang aman dan berimbal hasil tetap seperti surat berharga negara, obligasi korporasi berperingkat tinggi, dan instrumen pasar uang. Diversifikasi portofolio, BCA menerapkan
Strategi diversifikasi dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset seperti pasar uang, obligasi, dan ekuitas, sektor industri seperti perbankan, manufaktur, infrastruktur, mata uang seperti rupiah, dolar Amerika Serikat, dan lainnya, serta jangka waktu pendek, menengah, dan waktu panjang. Diversifikasi ini bertujuan mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis aset dan menjaga stabilitas portofolio. Manajemen risiko investasi BCA menjalankan manajemen risiko yang ketat pada prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan semua investasi tetap aman dan terkendali. Langkah-langkah yang dilakukan Bank BCA antara lain: yang pertama, identifikasi risiko pada setiap instrumen investasi. Yang kedua, penilaian risiko pasar termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga, stress testing, yaitu simulasi skenario ekstrim pasar. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan berkala terhadap seluruh portofolio investasi. BCA juga memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan risiko investasi dan memastikan bahwa semua keputusan investasi sesuai dengan profil risiko dan strategi bank. Nah, selanjutnya penyediaan produk investasi untuk nasabah BCA melalui unit Wealth Management. BCA menyediakan produk investasi sesuai profil risiko nasabah seperti reksadana yang bekerja sama dengan Mandiri Investasi dan lain-lain, obligasi retail atau ORI dan sukuk negara melalui aplikasi Welma, serta Bancassurance. Dalam investasi melalui aplikasi Welma, BCA menginovasi digitalnya untuk memudahkan nasabah untuk membeli produk investasi, memantau nilai portofolio secara real time, serta mendapatkan edukasi dan rekomendasi sehingga investasi menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Manajemen investasi yang diterapkan oleh BCA tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk menjaga likuiditas dan kestabilan keuangan bank dan meningkatkan pendapatan dari sumber non-bunga, juga memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui layanan investasi yang profesional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip kehati-hatian. Manajemen investasi Bank Cim Niaga. Bank Cim Niaga merupakan bank asing di Indonesia yang merupakan bagian dari Cim Group yang berbasis di Malaysia. Meski berasal dari luar negeri, Cim Niaga memiliki izin penuh sebagai bank umum di Indonesia dan sudah sangat aktif dalam menyediakan layanan investasi bagi nasabah Indonesia. Yang pertama, fokus investasi. Bank Cim Niaga menyediakan beragam pilihan produk investasi baik konvensional maupun syariah seperti: yang pertama, reksadana dari berbagai manajer investasi terpercaya. Yang kedua, surat berharga negara atau SBN seperti ORI, sukuk, dan lainnya. Yang ketiga, obligasi korporasi. Yang keempat, struktur produk seperti dual currency investment. Dan yang kelima, asuransi dengan unsur investasi atau unit link. Bank ini juga sering menjadi agen penjual utama produk investasi pemerintah serta menyerta kalangan individu hingga nasabah premium. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Cim Niaga menawarkan portofolio investasi yang bervariasi. Yang pertama, produk tersedia dalam berbagai mata uang seperti rupiah, US dollar, dan dolar Singapura. Yang kedua, tersedia variasi konvensional dan syariah. Dan yang ketiga, akses ke pasar domestik maupun internasional. Diversifikasi ini memungkinkan investor mengatur strategi investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Yang ketiga, layanan investasi nasabah. Cim Niaga menghadirkan layanan manajemen kekayaan lewat program yang
Yang pertama, CIM Preferred untuk nasabah premium. Yang kedua, Private Banking bagi nasabah dengan nilai investasi besar. Dan yang ketiga, Wealth Management Konsultan yang memberikan saran profesional. Mereka juga memiliki CIM Niaga Investment Center untuk edukasi pendamping nasabah. Yang keempat, akses investasi digital. Nasabah dapat melakukan transaksi investasi melalui yang pertama, Oktomobile dan Oktoklik, dua platform digital utama milik CIM Niaga. Yang kedua, layanan ini mencakup pembelian dan penjualan reksadana, pemesanan obligasi, serta pemantauan portofolio secara real time. Dan yang ketiga, fitur-fitur ini dirancang agar mudah digunakan, cepat, dan ramah pengguna. Yang kelima, manajemen risiko. Dalam menjalankan layanan investasi, CIM Niaga menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat. Yang pertama, penyesuaian produk dengan profil risiko nasabah. Yang kedua, prosedur Know Your Customer atau KYC dan Suitability Test. Ketiga, kepatuhan pada regulasi OJK dan kebijakan internal dari CIM Group. Dan yang keempat, monitoring berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan investasi. Dan yang keenam, keterlibatan pemerintah sebagai bank asing yang beroperasi di Indonesia. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam manajemen CIM Niaga bersifat regulatif. Namun, bank ini tetap menjadi mitra strategi pemerintah dalam distribusi produk-produk SBN. Istilah-istilah penting dalam manajemen investasi bank. Yang pertama yaitu Asset Liability Management, yang merupakan proses pengelolaan struktur aset dan liabilitas bank untuk memaksimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko. Contohnya, Bank Mandiri melakukan Asset Liability Management dengan menyesuaikan durasi aset investasi dengan durasi liabilitas untuk meminimalkan risiko suku bunga. Yang pertama yaitu Capital Adequacy Ratio, yang merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal minimum terkait dengan risiko aset. Misalnya Bank BCA memiliki Capital Adequacy Ratio 23,5% yang jauh di atas ketentuan minimum 8%, memberikan fleksibilitas untuk berinvestasi pada instrumen dengan bobot risiko lebih tinggi. Yang ketiga yaitu Duration Gap Analysis, yang merupakan analisis sensitivitas nilai aset dan liabilitas bank terhadap perubahan suku bunga. Misalnya Bank BNI yang menggunakan Duration Gap Analysis dan menemukan bahwa portofolio obligasinya memiliki durasi 4,5 tahun, sementara liabilitasnya 2,3 tahun, menunjukkan exposure terhadap risiko suku bunga. Yang keempat yaitu Mark to Market, yang merupakan metode penilaian portofolio investasi berdasarkan harga pasar terkini. Misalnya Bank CIM Niaga yang melakukan Mark to Market harian terhadap portofolio obligasi dalam kategori trading book, menghasilkan penyesuaian nilai sebesar minus 25 miliar saat terjadi kenaikan yield di pasar. Yang kelima adalah yield curve, atau kurva yang menggambarkan hubungan antara imbal hasil dan jatuh tempo instrumen investasi. Misalnya tim Treasury Bank Permata menganalisis perubahan kurva hasil dari normal menjadi terbalik sebagai indikasi potensi resesi ekonomi dan menyesuaikan strategi investasinya. Yang keenam yaitu Liquidity Coverage Ratio, atau rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Misalnya, Bank Danamon yang menjaga Liquidity Coverage Ratio di atas 120% dengan menempatkan minimal 30% dari dana investasinya pada instrumen likuiditas seperti SBI dan reverse. Yang ketujuh ada Asset Securitization, proses mengkonversi aset tidak liquid menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan. Contohnya ada Bank BTN mensekuritisasi portofolio KPR senilai 2.000 triliun menjadi efek beragun aset atau disebut dengan EBA, yang kemudian sebagian dibeli oleh bank lain sebagai investasi. Yang kedelapan ada Value at Risk atau VR, metode statik untuk mengukur potensi kerugian portofolio investasi dalam periode waktu tertentu. Contohnya perhitungan VR portofolio obligasi Bank BRI menunjukkan potensi kerugian maksimal 120.000 miliar dalam 10 hari dengan tingkat keyakinan 99%. Yang kesembilan ada hedging.
Strategi untuk mengurangi resiko investasi dengan mengambil posisi yang berlawanan. Contohnya ada Bank MyBank melakukan hedging terhadap portofolio obligasi USD senilai 50 juta US dollar dengan cross query web untuk mengurangi resiko nilai tukar. Yang ke-10 ada sharing compliance. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi bank syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia melakukan screening rutin terhadap SMIT saham di portofolionya untuk memastikan rasio utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset. Yang ke-11 ada portfolio rebalancing, proses penyesuaian komposisi portofolio investasi untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan. Contohnya ada Bank OCBC NISP melakukan rebalancing triwulanan untuk mengembalikan porsi obligasi pemerintah ke target 40% setelah nilainya meningkat menjadi 47% dari total portofolio akibat apresiasi harga. Yang ke-12 ada investment grade, peringkat kelayakan kredit yang menunjukkan kecil kemungkinan gagal bayar. Contoh, kebijakan investasi Bank Mandiri menetapkan bahwa minimal 80% portofolio obligasi korporasinya harus memiliki peringkat investment grade BB atau lebih tinggi dari lembaga pemerintah terpercaya seperti Pevindo. 13 sukuk, yaitu obligasi yang diterbitkan sesuai prinsip syariah. Contohnya Bank Muamalat berinvestasi 500 miliar pada sukuk negara seri PBS 019 dengan akad 1 juara aset to be list yang memberikan imbalan hasil 7,75% per tahun. 14 trading book, yaitu portofolio investasi bank yang ditujukan untuk diperdagangkan jangka pendek. Contohnya, Bank BCA menetapkan obligasi pemerintah seri FR0086 senilai 1 triliun dalam trading book dengan tujuan memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dan mencatat keuntungan trading sebesar 26 miliar dalam satu kuartal. 15 banking book, yaitu portofolio investasi bank yang ditujukan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Contohnya, Bank BTN menetapkan obligasi pemerintah seri FR0078 atau tenor 20 tahun senilai 2 triliun dalam banking book dengan tujuan dipegang hingga jatuh tempo untuk mendapatkan pendapatan bunga stabil jangka panjang. 16 mutual account, yaitu rekening yang dimiliki bank pada bank koresponden di luar negeri dalam mata uang asing untuk memfasilitasi transaksi internasional dan investasi lintas negara. Contohnya, Bank BNI memiliki mutual account di JP Morgan Chase New York dengan saldo 50 juta US dollar yang sebagian digunakan untuk investasi jangka pendek pada US Treasury Bill sambil menunggu digunakan untuk transaksi nasabah. 17 repo atau repurchase agreement, yaitu perjanjian jual beli surat berharga dengan komitmen pembelian kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Sering digunakan bank untuk mengelola likuiditas jangka pendek. Contohnya, Bank Permata menjual SUN seri FR0082 senilai 500 miliar pada Bank Indonesia melalui mekanisme repo dengan jangka waktu 7 hari dan bunga repo 4,75% untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. 18 stress testing atau teknik simulasi untuk mengevaluasi ketahanan portofolio investasi bank terhadap skenario ekstrim atau kondisi pasar yang tidak normal. Contohnya, Divisi Risk Management Bank Mandiri melakukan stress testing dengan skenario kenaikan suku bunga acuan 200 BPA dalam 3 bulan. Hasilnya menunjukkan potensi kerugian mark to market sebesar 1,2 triliun pada portofolio obligasi fixed rate. Yang ke-19, Net Interest Margin atau disingkat dengan NIM. Merupakan ukuran perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif, menjadi indikator efektivitas keputusan investasi bank. Contohnya, Bank BCA mencatat NIM sebesar 5,2% dengan kontribusi signifikan dari portofolio investasi obligasi pemerintah dan korporasi yang memberikan split positif dibandingkan biaya dana. Yang ke-20, ALMA merupakan komite khusus di bank
yang bertanggung jawab mengarahkan kebijakan investasi dan memastikan keseimbangan antara aset dan liabilitas bank. Contohnya, Komite Alma Bank Danamon yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Treasurer, Direktur Keuangan, dan Kepala Manajemen mengadakan rapat bulanan untuk menetapkan strategi investasi dan batas risiko bagi portofolio investasi bank. Yang ke-21 yaitu beta, merupakan ukuran volatilitas atau risiko sistematis suatu instrumen investasi terhadap pasar secara keseluruhan. Contohnya, tim investasi bank menghitung bahwa portofolio sahamnya memiliki beta 0,85, menunjukkan bahwa portofolio tersebut cenderung kurang volatile dibandingkan IHSG. Yang ke-22 yaitu counterparty risk, risiko bahwa pihak lawan dalam transaksi investasi gagal memenuhi kewajibannya. Contoh, Bank Mandiri menetapkan batas maksimum ekspor terhadap suatu counterparty dalam transaksi repo atau derivatif sebesar 500 miliar untuk mengurangi risiko konsentrasi. Yang ke-23 yaitu credit enhancement, struktur atau mekanisme yang meningkatkan profil kredit suatu instrumen investasi. Contohnya, Bank BRI lebih tertarik berinvestasi pada efek beragun aset atau KBR yang memiliki kredit enhancement berupa jaminan dari sarana multigria finansial yang menurunkan risiko kredit instrumen tersebut. Yang ke-24, impairment atau penurunan nilai aset investasi yang memerlukan pencadangan atau pengakuan kerugian. Contohnya, Bank BNI melakukan pengujian impairment terhadap portofolio obligasi korporasi dan mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 75 miliar pada obligasi PTX setelah penerbit mengalami kesulitan keuangan signifikan.